tentunya ya ada minuman-minuman yang walaupun mengandung gula tapi gulanya sedikit dan banyak juga manfaatnya nih ya. Contohnya ini adalah minuman probiotik ya. Nah, probiotik apa sih? Tentunya probiotik itu di sini minuman-minuman yang mengandung probiotik berbagai macam merek ya. Nah, itu biasanya terbuat dari susu skim yang difermentasi dengan bakteri yang baik ya. Jadi minuman ini ada bakterinya yang hidup ya, tapi bakterinya baik ya. Nah, salah satunya susu skim ini difermentasi dengan bakteri Lactobacillus casei shirota ya. Dan di sini bakteri ini hidup di suhu tertentu ya. Di sini suhunya penyimpanannya 0 sampai 10 derajat. Nah, ini aman dikonsumsi untuk anak-anak lebih sama dengan 6 bulan, dewasa, ibu hamil, dan menyusui ya. Jadi minuman ini memang mengandung gula ya. Nah, oleh karena itu eh, kita harus waspada atau kita harus melihat minuman-minuman yang mengandung gula, tapi kalau bisa gulanya minimal lah ya, dan kemudian ada kegunaannya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu minuman yang komposisi gulanya ringan atau sedikit gitu ya. Jadi di sini untuk minuman-minuman yang banyak beredar, salah satunya minuman probiotik ini, selain mengandung bakteri yang baik ya, itu juga gulanya sedikit ya. Ada dua, ada yang 3 gram per botol atau per saji, ada juga yang 10 gram. Jadi minuman ini ya bolehlah dikonsumsi untuk minuman-minuman kesehatan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini Bu, Bapak ya, terkait dengan minuman apapun atau makanan apapun, jadi kita mulai dianjurkan untuk melihat informasi nilai gizi. Jangan sampai Bapak Ibu mengkonsumsi gula total nih berlebihan ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi minuman atau makanan, kita lihat nih per saji itu gula totalnya berapa. Di sini 14 gram ya. Ini 250 mili. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ya minuman atau makanan ini, kita sudah 14 gram gula tuh terkonsumsi di dalam tubuh kita. Nah, itu juga harus dihitung nih. Nanti kita mengkonsumsi apalagi ya, apalagi sehingga totalnya kalau bisa sehari itu tidak boleh melebihi 50 gram ya. Nah, begitu juga kalau kita mengkonsumsi salah satu minuman ini ya yang probiotik, kita lihat di sini kadar gulanya hanya 10 gram. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang low, lebih rendah lagi ada yang 3 gram. Jadi ini merupakan informasi yang harus kita ketahui dan kita catat. Jangan sampai total sehari ini kelebihan mengkonsumsi gula. Dan tentunya minuman probiotik itu jangan lupa jangan di suhu tinggi ya, penyimpanannya harus di suhu yang dingin supaya bakteri yang hidup itu tetap hidup Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bakteri yang hidup itu bisa juga dicampur ke makanan minuman yang dingin ya supaya tetap hidup dan bisa terkonsumsi dengan baik dan bisa menjadikan makanan atau minuman di sini seperti puding ya atau jus lebih segar ya dengan ditambah dengan minuman yang berguna atau minuman probiotik yang tadi saya informasikan. Paparannya sangat menarik nih Bu, pemaparannya. Ternyata memang penting sekali ya Bu untuk membatasi konsumsi gula. Nah, Ibu tadi menyebutkan bahwa probiotik itu kandungan gulanya itu hanya 10 gram dan yang varian light justru malah cuma 3 gram. Jadi itu kan masih jauh ya Bu dari batas harian asupan harian dalam sehari. Jadi sebenarnya aman ya Bu ya. Kita nggak perlu khawatir gitu minum probiotik dengan kandungan gula seperti itu. Ya, betul. Jadi ternyata kalau kita perhatikan spek atau kandungan zat gizinya ya,
terkait dengan minuman probiotik ini, kandungan gulanya seperti tadi sudah disebutkan antara 3 sampai 10 gram. Ya, yang 10 gram itu yang reguler, yang low ya, itu yang 3 gram itu ternyata aman ya, jauh dari masih jauh dari kebutuhan yang dianjurkan ya, sekitar 5 sampai 10%. Jadi monggo silakan aja, aman-aman ya Mbak Hanida dan Bapak Ibu sekalian untuk mengkonsumsi bakteri baik ini. Makasih. Ada Ya. lagi mungkin Ah, Mbak Hanida? jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah asupan gula dari makanan atau minuman lain yang nggak ada manfaatnya. Kalau probiotik ini kan meskipun dia mengandung gula dan kecil, tapi manfaatnya banyak ya Bu ya. Sementara kadang-kadang kita terbuai sama minuman kekinian kayak kopi-kopi atau boba itu kan sebenarnya gulanya tinggi sekali dan nggak ada manfaatnya. Ini sebenarnya perlu diperhatikan ya Bu ya, yang perlu Ya, dikurangin gitu ya. ya. Jadi sekarang itu banyak minuman-minuman kekinian ya. Saya juga sebagai dietitian itu juga harus mencoba ya, harus mencoba dan saya pernah mencoba semuanya itu ya, karena kita harus juga ikut merasakan ya apa benar sih manis gitu ya. Ya, dari semua minuman kekinian ya itu banyak disukai oleh eh, remaja atau anak-anak kita ya, karena memang sangat apa ya, sangat manis gitu ya, ya enak gitu ya, apa nyaman gitu ya. Nah, tetapi kalau berlebihan ya itu eh, menjadi buruk ya dampaknya terhadap kesehatan kita ya. Jadi memang seperti tadi dikatakan ya, kita harus waspada terhadap minuman-minuman kekinian kalau dikonsumsinya berlebihan. Jadi kalau yang ada yang lebih baik, kenapa enggak ya? Jadi kalorinya atau gulanya sedikit, tapi bermanfaatnya lebih banyak begitu Mbak Hanida. Nah, kadang-kadang kan kita di restoran juga ada nih Bu, Yakult misalnya dicampur dengan minuman lain gitu ya, diolah menjadi minuman lain yang lebih unik rasanya. Ini sebenarnya aman nggak sih Bu dari sisi dietitian atau yang perlu diperhatikan apa ya saat kita mencampur Yakult dengan menjadi minuman lain gitu Pak? Ya, sebenarnya begini, terkait dengan minuman-minuman lain ya, seperti contohnya jus lah ya. Sekarang banyak jus yang sudah tidak ditambah gula, atau kita bisa order ya, jus buah tanpa gula ya. Nah, itu lebih baik dari jus buah yang ditambah gula ya, karena kita ingat nih, oh iya ya, kita harus membatasi gula. Kenapa nggak dari gula buah tersebut gitu ya? Jadi jus itu biasanya kondisinya dingin ya, atau biasanya dicampur es begitu. Dan kemudian buah-buahan yang manis-manis seperti ada mangga ya, kemudian semangka ya. Nah, itu sebenarnya bisa ya, minuman-minuman dingin itu bisa dilengkapi ya, dilengkapi eh, bukan dengan gula tapi dengan minuman eh, sebagai contoh ya, probiotik ini. Jadi dicampurkan ya. Dan kemudian rasanya saya sudah mencobanya lebih segar, akan tetapi manfaatnya lebih banyak karena ada bakteri baik di dalamnya dan kemudian manisnya dari campuran minuman tersebut gitu ya. Jadi buah segar di jus dingin, suhunya sesuai dengan anjuran, kemudian ditambah bakteri baik dari minuman probiotik. Nah, itu rasanya lebih enak, kemudian juga mendapatkan positif ya kegunaannya, kita mendapatkan bakteri-bakteri baik untuk pencernaan kita. Kira-kira seperti itu Mbak Adina. Hanida itu bisa-bisa saja, atau puding-puding ya. Puding tuh biasanya kan kondisinya dingin ya. Bisa di flanya itu dari minuman probiotik ini. Jadi lebih seger gitu loh rasanya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi sebagai pengganti gula gitu Bu ya. Jadi daripada kita pakai Betul, gula, iya. mendingan Jadi pakai kita nggak minuman usah campur probiotik. gula, tapi campur minuman probiotik ini yang notabene gulanya juga sedikit sebenarnya, ya. Menarik nih Bu. Selain rasanya,
kemudian juga kita mendapatkan manfaatnya. Begitu kira-kira Mbak Hanida. Menarik, menarik. Tadi juga Bu tadi menyebut puding, tadi puding buah gitu juga bisa buat empasi sebenarnya Bu ya dengan tambahan probiotik ya Bu ya. Oh, bisa, bisa, bisa. Ya, jadi puding ada berbagai macam. Ada puding buah, ya. Puding buah itu, ya, apa namanya, dilengkapi dengan buah. Karena kita kan seperti tadi ya, dikatakan orang Indonesia itu kurang sayur dan buah, ya. Nah, kalau puding-puding ya bisa dari buah, terus kemudian dibikin puding, di apa masukkan ke apa namanya siling atau dimasukkan ke kulkas sehingga nanti dingin gitu ya. Nanti bisa dilengkapi dengan tadi sausnya atau flanya dari minuman probiotik ini. Jadi rasanya lebih mantap dan lebih segar, kira-kira seperti itu.